Salam channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran kitab Keluaran 27 ayat 1 sampai 21 yang akan dipaparkan oleh mahasiswi ST Hami bernama Ceria. Kami persilakan waktunya. Terima kasih. Shalom channel Injili. Saya mahasiswa ST Hami yang bernama Ceria Ratna Saribraha. Di sini saya akan memaparkan tafsiran dari kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai 21 dengan 3 perikop. Pertama mengenai mezbah kurban bakaran, yang kedua mengenai pelataran, dan yang ketiga mengenai minyak lampu. Di sini kitab Keluaran ditulis oleh Musa, dan kitab Keluaran ini ditulis Musa diyakini di Gunung Sinai saat diwahyukan dari Allah kepada Musa mengenai petunjuk-petunjuk yang dari Allah. Kitab ini ditulis pada 1450 sebelum Masehi, antara 1450 Masehi dan 1400 sebelum Masehi. Kitab ini ditujukan kepada bangsa Israel dan ditujukan juga kepada kita semua yang ada di sini. Dan kitab ini memiliki tema yaitu pembebasan dan penebusan. Dalam kitab Keluaran ini memiliki bahasa Ibrani yaitu Welesemot, yang artinya dan inilah nama-nama, dan bahasa Yunaninya Exodus yang berarti keluar atau berangkat. Kitab ini bertujuan untuk membawa, atau kitab ini menggambarkan bangsa Israel yang akan membawa pemerintahan Allah di dunia ini. Dan kitab Keluaran ini diajarkan bagaimana bangsa Israel dan bagaimana kita taat kepada Allah. Selanjutnya konteks dari kitab ini. Kitab ini merupakan kitab Keluaran, yaitu bangsa Israel yang mengalami pembebasan, yang mengalami pimpinan dan perlindungan dari Allah, di mana mereka telah keluar dari tanah Mesir, dan mereka diharapkan, Allah yang mengharapkan mereka untuk taat, dan diajarkan mereka bagaimana umat itu dapat taat kepada Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Di sini Musa menerima pewahyuan dari Allah di Gunung Sinai untuk memberikan petunjuk-petunjuk mengenai mezbah kurban bakaran, mengenai pelataran, dan mengenai minyak lampu. Dan genre dari kitab ini adalah histori, yang itu sejarah. Selanjutnya, nah, di tafsiran pada Keluaran pasal pertama yaitu mezbah kurban bakaran. Mezbah ini yang dapat dikatakan mezbah kurban bakaran adalah tempat untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, yaitu lembu-lembu seperti domba, yang penting dipersembahkan hanya untuk Allah. Dan ada tanduk-tanduk yang merupakan yang dibubuhkan darah-darah korban bakaran tersebut. Apa yang dimaksud dengan tanduk-tanduk yang ada pada mezbah korban bakaran? Itu berpusat kekuatan Allah, bahwa di dalam mezbah korban bakaran itu ada kekuatan Allah. Selanjutnya, nah, ada panci. Pancinya itu penerima abu dari korban bakaran yang telah dibakar, dikorbankan kepada Allah, maka ditaruh ke dalam panci. Selanjutnya, skuteras di mana abu yang suci itu dipindahkan, dan ada baskom yang di tempat kaki altar, dan kantung dagingnya alat dengan 3 cabang untuk mengatur potongan-potongan korban yang ada di atas mezbah tersebut. Selanjutnya parut jaringan, itu untuk mengiringi korban bakaran, di mana ketika korban bakaran ada yang yang sudah terjatuh akan diterima oleh jaringan tersebut atau yang mengelilingi korban bakaran tersebut. Selanjutnya ada pengusung membawa korban bakaran tersebut, yaitu dibuat dari kayu pengusungan penyayang seperti yang dibuat pada bahtera yang untuk mengusung korban bakaran tersebut, di mana terbuat dari lempengan-lempengan dari kuningan dan dilapisi dengan emas. Pengusung itu diletakkan dalam cincin dan kedua sisi mezbah untuk menopang mezbah tersebut. Selanjutnya holo, yaitu papan lembaran yang dulu disebut dengan loh batu hukum, yang ada 10 hukum, 10 firman.
Selanjutnya, membuat pelataran. Nah, pelataran ini teman-teman dapat dikatakan sebagai halaman pengadilan atau tempatnya untuk mempersembahkan korban bakaran. Selanjutnya, ada panjangnya, ada peraturannya dalam membuat pelataran tersebut, yaitu 100 hasta panjangnya dan 20 tiang penopangnya serta 20 kuningan yang menjadi tempat pelataran itu dan terbuat dari pilar dan filter peraknya. Selanjutnya, luas dari pelataran di sisi barat, di ujung barat, yaitu mencapai Yang Maha Kudus, ada 25 hasta yard. Selanjutnya, dan di sisi timur ada ukurannya, yaitu ukuran yang sama, gantung satu sisi gerbang, yaitu masuk pelataran harus 15 hasta panjangnya. Selanjutnya, dan di sisi lain ada hiasan 15 hasta. Di pintu gerbang itu pelataran harus digantungkan 20 hasta dari biru dan ungu dan dari kelinci dan dipintal halus, ditempa dengan sulaman dan tiangnya harus ada 4 dan ada 4 alasnya. Selanjutnya, semua tiang yang melingkari pelataran harus bergantung dengan perak. Selanjutnya, ada panjang dari pelataran itu adalah 100 hasta. Di semua bejana di bait suci itu teman-teman terbuat dari emas murni dan ada perunggu, bahan yang sangat nyaman untuk membuat kapal. Nah, di sini di ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21 itu mengenai minyak lampu. Nah, minyak lampu ini teman-teman diharapkan untuk selalu menyala di dalam mesbah atau di dalam kemah suci tersebut. Mengapa? Karena minyak lampu ini berguna untuk lampu selalu menyala di dalam kemah suci. Karena dengan menyalanya lampu itu dikatakan kehadiran Allah di dalam di dalam mezbah yang telah dibuat oleh Musa. Nah, kesimpulannya di sini Israel diajarkan untuk mengerti bagaimana kehendak Allah terhadap diri mereka, bagaimana mereka menerima hukum Taurat itu dan bagaimana mereka melakukan hukum Taurat itu, apakah mereka taat atau tidak taat terhadap Allah. Nah, di sini teman-teman mengenai korban bakaran. Pada saat ini kita banyak bertanya-tanya bagaimana seharusnya mempersembahkan kepada Allah. Di sini memang pada zaman Israel, pada zaman Musa, mempersembahkan itu dari lembu domba atau binatang-binatang yang telah dikuduskan Allah, itu adalah merupakan korban persembahan kepada Allah. Namun sekarang ini teman-teman, kita sebagai yang ada di zaman perjanjian baru, apapun yang kita persembahkan kepada Allah itu harus berkenan dari hati kita. Contohnya, kita pergi ke gereja, apa yang perlu kita persembahkan? Sekecil apapun persembahanmu, asalkan tulus dan ikhlas, dan itu hanya untuk Tuhan saja. Nah, teman-teman, beginilah pemaparan saya tentang mezbah korban bakaran, pelataran, dan mengenai minyak lampu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ceria. Ya, kita ketahui bersama dalam konsep dengan nama, maka mezbah itu adalah mezbah yang dibangun secara fisik oleh Musa, ya. Dia ada panjangnya 100 hasta, ya. Nah, pertanyaannya dalam konsep perjanjian baru tentunya kita ketahui bersama mezbah itu bukanlah berkaitan lagi dengan hal fisik, ya. Dan bahkan korban domba yang dipersembahkan itu bukanlah lagi anak domba, ya kan, lembu, tapi korban itu sendiri adalah Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna. Kemudian Yesus Kristus juga menebus orang percaya kita, dan kemudian dalam Roma 12 katakan kita juga harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, jadi persembahan yang kudus. Nah, menurut Ceria kira-kira nih, jadi mezbah itu dalam konteks PB sekarang ini bagaimana? Apakah mezbah itu adalah gereja? Apakah mezbah itu adalah suatu tempat, ruangan? Ataukah mezbah itu adalah kita sendiri? Bagaimana? Ya, menurut saya mezbah korban bakaran itu adalah suatu persembahan untuk Allah. Dan tadi kita ketahui bahwa mezbah korban bakaran yang
puncaknya dalam perjanjian baru adalah Yesus Kristus, dan kita juga bisa menjadi mezbah kurban bakaran asalkan kita kudus dan suci di hadapan Allah, kita bisa menjadi mezbah kurban bakaran. Iya, baik. Jadi mesbah ya tidak lagi bersifat fisik yang dibangun dan kita tidak perlu lagi membangunnya, berarti ya tidak perlu lagi membuatnya, Ya. karena konsep-konsep itu sudah digenapi dalam Kristus dan kita juga sudah masuk di dalam penyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan bahkan diri kita sendiri adalah persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, baik. Nah, berikutnya mungkin Ceria bisa, tadi ada apa tadi? Lilin atau apa ya? Minyak untuk lampu. Minyak untuk lampu. Ya, bisa jelaskan ini kalau dalam konteks sekarang nih, minyak itu harus tetap menyala di bait Allah ya. Ya. Artinya harus ada persediaan terus menerus. Nah, dalam konteks kita sekarang ini bagaimana? Nah, dalam konteks kita sekarang ini, minyak lampu tadi kan menggambarkan agar lampu yang ada di mezbah kurban bakaran itu agar terus menyala. Nah, di mana kita sebagai umat Allah yang percaya kepada Allah, itu dalam diri kita harus tetap Adalah terang ya. Ya, kita harus tetap menyala, terus tetap terang agar Allah itu terus hadir dalam diri kita, sehingga kita yang sebagai umat Allah diterima persembahan yang kita korban bakaran itu. Kita adalah korban bakaran dan akan selalu terang, maka kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan adalah terang, Kristus adalah terang dunia, dan kita juga dalam Matius dikatakan apa? Kita adalah terang. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudara Ceria. Tuhan Yesus memberkati. Salam channel Injili.